Banat TV. Wajib dilihat dari sisi waktu, terbagi dua. Namanya yang pertama wajib muasa dengan wajib muqayyad. Pernah dengar? Ya, wajib muasa dengan wajib muqayyad. Nah, wajib muasa itu adalah kewajiban yang memiliki durasi waktu wajib lebih longgar dibandingkan waktu pelaksanaannya. Dalam arti gini, sholat isya masuk jam 8 malam, batas akhirnya sampai masuk waktu subuh. Sementara kalau kita sholat isya, berapa menit ya? Cuma kita anggaplah 10 menit, selesai. Berarti masih banyak nggak sisa waktunya? Masih banyak. Itu namanya wajib puasa. Ya. Makanya sholat 5 waktu wajib sholat yang 5 waktu itu wajib dikerjakan fi awalil waktu. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib, wajib dikerjakan di awal waktu. Tapi wajibnya di sini wajib puasa. Maksud wajib puasa itu apa? Begitu masuk waktu sholat, tidak diwajibkan sholat pada awal waktunya itu juga, boleh ditunda sedikit. Ya, sholat itu boleh ditunda sedikit, nggak harus betul-betul di awal waktu, boleh ditunda sedikit. Nah, itu namanya definisi wajib puasa. Jadi pahami betul-betul supaya kita jangan terlalu gegabah, karena setiap orang itu kan punya halnya masing-masing. Mungkin kita kalau nggak ada kesibukan, begitu azan masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan kerjakan sholat di awal waktunya. Kalau tidak punya kesibukan. Tapi bagi orang yang semisalnya entah lagi ngapain lah dia, ada pekerjaan yang tak dapat ditunda, jangan kita tuduh ente munafik, ente apa, karena ente nggak sholat di awal waktu. Jangan begitu. Jangan terlalu ekstrim beragama. Kenapa? Sebab ulama fikih dan usul fikih menganggap ibadah sholat itu termasuk suatu kewajiban yang dilihat dari sisi waktunya merupakan kewajiban yang sifatnya wajib puasa. Artinya apa? Begitu masuk waktu sholat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita tidak memiliki kesibukan apapun, maka hendaklah kerjakan sholat di awal waktunya. Jangan ditunda-tunda. Paham ya? Jangan ditunda-tunda. Nah, kalau semisalnya begitu masuk waktu sholat, kita sedang ada suatu pekerjaan yang tidak dapat kita tunda, pekerjaan tadi harus diselesaikan, sehingga menyebabkan kita sholat lewat waktunya sedikit, tidak di luar waktu, tetap di dalam waktu. Ya misalnya saya sholat isya jam 2 malam, masih di dalam waktu tidak tuh? Masih. Ya, masih di dalam waktu. Nah, jadi kalau kita punya pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, ya kayak mana contoh misalnya, kita lagi sakit perut kali ini, begitu di kamar mandi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau memang harus di awal waktu, terpaksalah ditunda dulu setengah lagi nanti. Repot kan? Ngerti maksudnya kan? Nah, jadi jangan ekstrim kita punya pikiran. Ngaji yang betul-betul. Orang yang ngaji betul nggak punya pikiran ekstrim itu. Nah, ya udah, bagi orang yang tidak memiliki kesibukan apapun, begitu masuk waktu sholat, hendaklah dia kerjakan sholat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda, karena menunda-nunda itu tipu daya setan. Nah, bagi orang yang memiliki suatu kegiatan atau kesibukan atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggal, sehingga menyebabkan dia tidak bisa sholat di awal waktu. Semisal masuk waktu zuhur jam 1 siang. Kemudian kita sedang ada pekerjaan yang nggak dapat ditunda. Istirahatnya bisanya jam 2 siang. Ya udah, kita niat di dalam hati, azam. Ya Allah, nanti kalau udah selesai kegiatanku ini langsung ku kerjakan sholat zuhur itu di jam 2. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh lah. Kan waktu sholat panjang. Yang penting dia sudah berazam. Makanya di dalam kitab, kita fikihnya nih ya. Jadi dari teori usul menuju teori fikih kalau diartikan. Nah, di dalam kitab Mirqatus Su'ud At-Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq,
karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu masuk waktu sholat, kita punya dua opsi, kata Syekh Nawawi. Opsi yang pertama, kalau kita tidak memiliki kesibukan apapun, hendaklah sholat di awal waktu. Khair ya, jelas. Tapi kalau kita sedang ada kesibukan yang tak dapat ditunda, tak dapat ditinggal, ya, maka wajib hukumnya berazam. Ya, berazam. Ya Allah, nanti kalau sudah selesai kegiatanku ini, jam 2 siang itu langsung kukerjakanlah sholat zuhur. Jam 2 siang itu masih ada nggak waktu zuhur? Masih. Jadi tak apa-apa, tak masalah. Tapi wajib berazam. Dalam hati tadi, ya Allah, nanti kalau sudah selesai kegiatan saya ini, saya kerjakan teruslah sholat zuhur. Ya, memang boleh mentakhirkan seperti itu, menunda sesaat. Tapi wajib berazam. Kalau dia tak berazam, dia berdosa. Ya, kalau tak berazam berdosa. Ya, artinya apa? Begitu masuk waktu sholat, tidak betul-betul wajib sholat itu harus dikerjakan pada awal waktunya. Bukan begitu. Boleh menunda sesaat daripada pelaksanaan sholat dari awal waktunya dengan syarat kita berazam. Apa? Kenapa azan itu wajib? Semisal begitu masuk azan zuhur, ya, kita sedang bekerja lah. Ada mungkin bertani, ya masih di ladang misalnya siang hari, kan gitu. Walhasil tidak bisa sholat di awal waktu. Kalau dia tidak berazam, ya, tiba-tiba mau pulang, mati dia di jalan. Dia tidak berazam. Dia udah sholat belum tadi? Belum. Maka dia dianggap mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, berdosa dia. Tapi kalau dia sudah berazam, ya Allah, nih aku azan ini nggak bisa sholat di awal waktu, ya, karena saya masih di ladang. Kira-kira setengah jam lagi saya akan laksanakan sholat di rumah nanti ketika pulang. Berarti udah azan belum ya? Azan. Begitu mau pulang dari ladangnya, mati dia. Entah kenapa lah matinya, tak tahu, tak tabrakan atau apa. Berarti dia mati dalam kondisi belum melaksanakan sholat, kan gitu. Tapi apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena udah ada azannya. Penting azan. Jadi pertama, wajib dilihat dari sisi waktu. Yang pertama itu namanya wajib muasa. Contoh wajib muasa itulah ibadah sholat. Yang maknanya apa? Ya, begitu masuk waktu sholat, tidak dituntut untuk dikerjakan pada awal waktunya, ya, karena luas waktunya. Tapi dengan syarat kalau ingin menunda sesaat wajib berazam. Cuma ya kita bagi tahu, bila kita tidak punya kegiatan, ya, tidak punya kesibukan, tetap lebih baik sholat di awal waktu. Lebih baik, bukan berarti wajib. Kalau wajib berarti nggak boleh lah nunda, kan gitu. Kalau gitu ngapain waktu sholat panjang kali? Kan gitu logikanya. Ya. Nabi SAW pun pernah menunda sholat. Sholat isya Nabi pernah di tengah malam. Ya. Ya. Kenapa nggak panjang waktu isya? Kemudian sampai beliau pernah meriwayatkan dalam hadis sahih, kata Nabi riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita ngantuk tadi, tidur dulu sesaat baru sholat. Berarti itu boleh nggak menunda sholat nanti? Nah ini dalilnya kan gitu. Itu satu hadis. Hadis yang lain, kalau sudah terhidang makanan di meja, makan dulu apa sholat dulu? Perintah Nabi, makan dulu baru sholat. Itu berarti menunjukkan dalil apa? Ini tidur dan makan itu kan perkara mubah itu kan, tetap boleh didahulukan daripada sholat itu, ya. Apalagi, ya, makanya saya paling marah itu ya, kalau udah mengisi pengajian di masjid pada maghrib, kadang kan mau lewat sedikit dari waktu isya, as-sholah katanya, panggil itu, ya, BKM gitu kan. Dalam hati dipecat-pecat lah situ, nggak takut saya kan gitu kan. Cuma kan kita ngasih tahu yang benar. Ya. Kenapa? Pak teriak-teriak sholat. Ya udah masuk waktu isya Ustaz. Tahu saya, ya kita sholat harus di awal waktu. Saya jelaskan lah dalilnya begini. Saya kira
inilah terakhir mungkin aku ngisi di masjid ini. Nah, rupanya habis sholat, waktu kosong kapan lagi Ustaz katanya. Nah, jadi karena mau begitu kan, lewat sikit nggak apa-apa dari waktu isya. Ya, ngaji itu kan ibadah, betul. Ya. Makan, tidur itu kan perkara mubah. Kalau orang ngantuk tadi kata Nabi, tidur dulu sesaat baru sholat. Kalau udah terhidang makanan di meja, makan dulu baru sholat. Perkara mubah nggak makan tidur? Perkara mubah. Tapi Rasul SAW yang begitu ya pengertiannya terhadap umatnya, malah nyuruh makan dan tidur dulu baru sholat. Awak yang sok soleh kali dari Nabi. Ya. Cuma jangan disalah persepsikan. Kata Ustaz Sumitra, nggak bagus sholat di awal waktu. Nah, itu karena ngaji ngantuk itu. Ya, karena ngaji ngantuk. Saya menjelaskan macam ini supaya kita punya persepsi jangan ekstrim. Mungkin kita nggak punya kesibukan, ya monggo kita sholat di awal waktu. Tapi kan porsinya orang beda-beda. Ya itu tadi kalau lagi sakit perut kan, ini mencret pula kan, bolak-balik ke kamar mandi. Ya berdosa lah dia kalau seandainya memang wajib sholat di awal waktu. Kalau sholat di awal waktu wajib. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling afdol? Afdolul ibadah kata Nabi, ibadah yang paling afdol adalah as-sholatu fi awalil waktu. Maksud as-sholatu fi awalil waktu itu adalah sholat di dalam waktunya, bukan ya maksudnya betul-betul di awal waktu. Jadi kita nih, misalnya kita tadi dari rumah pergi kemari, nggak sholat isya, nantilah jam 11 sholat isya sekalian sholat witir. Itu termasuk fi awal waktu tidak? Fi awal waktu. Yang penting sholatnya dilakukan di dalam waktu. Makanya kata ulama fikih, semisal kita tidak bisa sholat di awal waktu karena ada kesibukan yang tidak dapat kita tunda, yang tidak dapat kita tinggal, wajib hukumnya berazam. Itulah pengganti tadi. Wajib hukumnya berazam. Kenapa? Karena wajibnya sholat itu wajib muasa. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita mampu sholat di awal waktu, ya khairlah kita. Ketika ada orang lain lagi kerja nyangkol, lagi bersihkan mesin-mesin mobil, jangan kita as-shalah misalnya gitu. Ya, lagi kerja nih bos, ente munafik ente, jangan. Ya, itulah tadi berpikir ekstrim. Ya, kamu itu cukup kita tegur, kamu nggak sholat. Sebentar lagi nih Pak, ayah jangan lupa berazam. Ya. Tapi ingat, walau sudah berazam, tetap sholatnya di dalam waktu sama aja. Sholat zuhur, ya jam 1 masuk. Bentar lagi ya Allah, aku akan laksanakan sholat zuhur. Berazam ya berarti. Tapi sholat zuhurnya jam 5, ya nggak bisa juga, berdosa. Tak berlaku azan yang semisal itu. Jadi azan itu hukumnya wajib, tapi tetap wajib dikerjakan di dalam waktu, itu syaratnya. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu masuk waktu sholat, kita punya dua opsi, punya dua pilihan. Ada kalanya kita sholat di awal waktu, kalau nggak punya kesibukan itu lebih afdol. Tapi kalau ada pekerjaan yang tidak dapat ditunda, wajib berazam. Ini perempuan yang paling penting nih, ya. Ada nggak perempuan? Ada, ya. Begini, begitu masuk waktu sholat, ya, dia tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu, perempuan ya, maka hendaklah dia berazam. Terlebih-lebih kalau udah deket-deket masa haid. Kadang kebanyakan nih anak perempuan nih udah tahu deket-deket masa haid, begitu azan Allahu Akbar, dia tidak sholat di awal waktu, bahkan dia tidak berazam. Kemudian beberapa saat kemudian, 1 jam kemudian dari azan tadi, si perempuan tadi pun nak melaksanakan sholat. Tiba-tiba begitu tidak berwudu, datang haidnya. Jelas kasusnya ya. Berarti dia sudah sholat apa belum? Belum. Mau sholat tidak mungkin, karena sudah datang haidnya. Dan dia tidak berazam tadi ketika masuk waktu sholat. Si perempuan ini berdosa.
yang dianggap meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Sholat zuhurnya wajib diqadha. Nah, ini perempuan perlu. Jadi pokoknya begitu masuk waktu sholat, laki-laki maupun perempuan, kalau semisal kita tak lakukan sholat di awal waktu tadi, udah berazam kita di dalam hati. Ya, ada orang dia memang nggak berazam, memang dia nggak mau sholat. Ya, makanya nggak usah berazam, nggak berazam lah dia. Karena memang azamnya apa kan bukan azam mengerjakan sholat. Kalau masuk waktu sholat nanti nggak kukerjakan sholat, azamnya bukan azam melaksanakan sholat, tapi azam meninggalkan sholat. Ya, sakti kali orang kayak gitu.